Bab 755. Kesalahan yang kamu buat. Kenapa aku yang harus menanggungnya? Semua orang berharap pada orang tua. Kenapa kamu berharap pada anak? Ayah macam apa kamu ini? Dokter Adriel, tolong mohon belas kasihan pada Pak Gary. Maafkan aku sekali ini. Nggak ada hubungan antara cedera Rafa denganku, kata Ethan. Ethan segera berlutut dan menyembunyikan kebenciannya terhadap Adriel, lalu memohon kepadanya. Adriel adalah pahlawan penyelamat Gary tak terkalahkan. Pasti perkataannya berguna. Adriel malah berkata sambil mengangkat alisnya. Apa yang kamu lakukan? Bukankah tadi Tanto mencoba mencari seseorang untuk membujuknya dan kamu menolaknya? Kenapa sekarang kamu cari aku lagi? Aku lebih suka dengan sikap kamu yang keras kepala seperti sebelumnya. Tolong kembalikan sikapmu tadi. Aku salah. Aku bukan manusia. Tolonglah. Ampuni aku sekali ini saja. Bukannya kamu memintaku untuk memanggilmu kakek. Kakek Adriel. Tolong maafkan aku. Kamu kakek kandungku, ucap Ethan. Ethan menangis dengan sedih. Tetapi perkataannya terdengar oleh Eric. Dia langsung marah. Anak durhaka. Apa kamu nggak punya harga diri? Kamu hanya akan dihukum oleh Gary tak terkalahkan. Kenapa kamu sampai memanggil Adriel kakek? Semua orang juga terkejut. Ethan memanggil Adriel sebagai kakek, yang berarti Adriel adalah ayahnya Eric. Anak durhaka. Cepat pulang sekarang juga. Jangan malu-maluin aku di luar sana. Eric berteriak di seberang telepon. Adriel langsung menutup teleponnya. Dia duduk di sofa dan berkata dengan sedikit tak berdaya. Aku juga nggak ingin berlagak sombong. Kalau tahu akan terjadi seperti ini, aku juga nggak akan melakukannya waktu itu. Karena kamu sudah memanggilku kakek, jadi aku akan membantumu. Lanjut Adriel. Terima kasih, kakek, kata Ethan. Ethan langsung merasa senang. Tetapi sekejap kemudian, Adriel menahan pergelangan tangannya dan dia langsung terkejut. Kakek, apa yang kamu lakukan? Kemudian terdengar suara tangan patah. Adriel dengan cepat memutar pergelangan tangannya hingga satu putaran. Aduh! Ethan menjerit kesakitan sambil memegang tangannya dengan erat. Tangannya itu benar-benar lumpuh. Kamu mungkin bisa mencoba memohon belas kasihan kepada Pak Gary dengan kondisi yang malang supaya dia memberi hukuman yang lebih ringan padamu. Bagaimana? Kakek cukup baik padamu, bukan? Kata Adriel sambil tersenyum samar. Adegan itu sungguh menakjubkan. Willy dan yang lainnya dengan perasaan takut di wajah mereka melihat Adriel yang tetap tenang. Tidak tahu hukum. Dia benar-benar tidak tahu aturan hukum. Tangan putra Eric lumpuh begitu saja. Orang ini serupa dengan iblis. Kelompok pemuda ini selalu merasa bahwa mereka terlahir dari keluarga kaya dan memiliki dukungan yang kuat sehingga mereka dapat bertindak seenaknya. Namun sekarang di depan Adriel, mereka hanya terlihat seperti bocah. Kelompok pemuda itu berkeringat dingin dan merasakan perasaan takut yang tak terkira. Tadi jika Ethan datang sedikit lebih lambat, mungkin merekalah yang akan disiksa. Beruntung saja kedatangan Ethan berhasil menarik perhatian Adriel. Wajah tampan Ethan menjadi jelek karena kesakitan. Air matanya terus mengalir. Tetapi dia harus berkata sambil menahan kesakitan. Terima kasih, kakek. Kakek sangat baik padaku. Aku akan mengingatnya. Ethan merasa dirinya belum pernah begitu hina dan rendah dalam hidupnya. Adriel berkata dengan malas. Ingatlah, kalau sekali lagi, nggak hanya tanganmu yang lumpuh. Kami masih ada urusan lain. Bersihkan sendiri tempat ini, kata Adriel. Lalu dia bangkit dan pergi. Tanto dan Aurel yang terpaku juga segera sadar dan mengikuti Adriel keluar. Di dalam ruangan, setelah Adriel pergi, Willy dan yang lainnya segera mendekat dan membantu Ethan berdiri. Tuan Ethan, bagaimana keadaanmu? Duk. Ethan menendangnya dengan kuat dan berteriak marah dengan wajah yang berkerut. Adriel, aku nggak akan berdamai denganmu. Aku ingin kau mati. Aku. Tiba-tiba pintu ruangan dibuka lagi. Ethan tiba-tiba kaku.
Kata-katanya tersangkut di tenggorokannya sambil mempertahankan posisinya. Lalu dia melihat ke arah pintu dengan ekspresi wajah yang ketakutan. Dan ternyata Tanto yang datang. Dia berkata dengan sedikit canggung. Maaf, ponselku ketinggalan. Silakan lanjut. Lanjutkan. Tanto mengambil ponselnya dan dengan perlahan menutup pintu. Sementara itu, semua orang saling memandang dan melihat ke arah Ethan sambil berpikir, bagaimana kalau kamu terus berteriak? Adril, kamu, ujar Ethan.